Ini kita tanam, pohon udah langsung besar. Ini juga sudah sempat berbunga teman-teman. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Ya teman-teman, kali ini saya lagi berada di kebun yang satunya ya. Ini dulunya kebun ini labu siam semua, sekarang diganti dengan pohon jeruk. Karena agak jauh dari rumah ya. Kalau labu siam kan perawatan dan metiknya hampir tiap hari. Kalau di sini kita tanam jeruk, jadi perawatan tidak perlu setiap hari. Kecuali sekarang udah nanam sayur kol, ini ya perawatannya agak sering ya. Ini adik saya ngajak satu karyawan ya, satu tenaga kerja. Nah kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menanam tanaman supaya cepat besar di tanah gersang ya. Jadi tanpa ribet teman-teman. Nah ini tanaman jeruk ini kan belum lama ya, baru 2 tahunan tapi sudah mulai berbuah. Nah cara nanamnya seperti apa biar cepat berbuah dan tidak mati ya. Kalau di sini sih tanahnya lumayan bagus teman-teman. Nah yang akan kita tanam ini tanah yang gersang. Bagaimana supaya bisa jadi subur tanpa waktu yang lama ya. Itu yang akan kita bahas teman-teman. Kalau di sini saya bilang tanah gersang bohong ya. Ini tanahnya lumayan bagus soalnya. Yang tanah gersang nanti akan kita contohkan ya seperti apa. Nah ini juga kurang terlalu terawat sih sebenarnya teman-teman. Ya namanya maklumlah jauh dari rumah ya. Karena kita banyak kerjaan lain juga. Ya walaupun kurang terawat tapi hasilnya tetap ada. Intinya seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah sampai di kebun yang satunya. Nah di sini kita akan menanam pohon indukan tabu lampot ya, segala macam tanaman. Nah di sini tanahnya cukup tidak terawat ya dan agak gersang. Nah bagaimana caranya mengubah tanah gersang ini biar jadi subur secara cepat dan tanpa ribet tentunya teman-teman. Ya bahan-bahannya seperti ini ya. Ini ada tabu lampotnya juga. Saya pakai kohe ayam petelur. Bisa pakai kohe baru tanpa fermentasi juga bisa. Ada air. Nah kita buat lubang dulu. Jadi apakah bahaya memakai kohe tanpa fermentasi? Ya tentu ada syaratnya teman-teman. Kita harus menanam tabu lampot yang besar seperti ini ya, yang akarnya sudah kuat. Kalau bibit kalian tanam, bibit kecil yang kalian tanam itu bisa nggak kuat ya, bisa mati ya. Ini saya selalu menanam tanaman yang ada di tabu lampot yang akarnya sudah kuat. Nah sekarang kita buat lubang seperti ini. Ya lubang menyesuaikan dengan ukuran tanamannya teman-teman. Jadi ini bukan bibit ya, sudah pernah berbuah juga di pot. Nah pertama-tama kita masukkan kohe ayam petelur ini. Atau kohe sapi juga bisa, kohe kambing juga bisa. Ya kohe apa saja yang belum difermentasi juga bisa, asal teman-teman harus campur dengan air. Nah setelah kita campur dengan air dengan merata, nanti di lubang itu kita aduk lagi dengan tanah ya, supaya tidak keras. Kalau keras nanti ya bisa gosong tanamannya teman-teman. Tapi kalau tanaman yang besar seperti ini jarang sekali bisa gosong ya, karena akarnya sudah kuat. Nah ini seperti ini ya. Sekarang ini kita aduk lagi dengan tanah. Jadi ini akan menjadi tanah subur langsung ya. Ya jadi teman-teman tidak perlu menunggu fermentasi yang lama, yang membuat Anda menunggu lama dan jadi bosan dan menganggap berkebun itu ribet. Akhirnya nggak jadi berkebun ya, karena ribet. Nah ini sudah diaduk seperti ini tanahnya. Ya sekarang kita masukkan ini tanamannya ya. Nah ini akarnya sudah seperti ini ya. Nah ini dia akan langsung, akarnya akan langsung menyebar ke tanah ya, dan langsung jadi ya langsung diserap nutrisinya ya, karena sudah dicampur dengan air. Ya jadi ya syaratnya kita harus menanam tanaman yang sudah besar ya, yang akarnya sudah kuat. Kalau bibit cabutan kalian pakai sistem seperti ini ya kebanyakan akan mati ya. Kalau ini udah tanaman besar teman-teman, jadi sudah kuat ya. Jadi dengan cara seperti ini akan cepat besar ya, langsung besar. Dan nggak mungkin mati ya kalau tanaman seperti ini yang kita tanam. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah ini kita akan nanam tanaman yang cukup besar ya. Ini lebih tinggi dari adik saya ya. Nah caranya sama seperti tadi. Pertama kohe ayam petelur dicampur air. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman tidak ribet mengisi lubang dengan pupuk yang banyak ya. Jadi ini kita tinggal isi air terus ya diaduk-aduk dengan tanah lagi. Otomatis langsung tanah yang gersang langsung jadi subur sekali. Dan nutrisi akan langsung terserap oleh
pohon ini ya, karena ini pohon sudah besar dan akarnya sudah bagus, tidak akan mati lagi. Nah, ini potnya cukup besar, jadi cukup berat ya. Dan potnya ini dengan cara seperti ini, pot kita bisa pakai lagi ya. Jadi potnya nggak usah dirusak teman-teman. Tapi memang harus ngerjainnya nggak bisa sendiri ya. Nah seperti ini. Ini kita ganjel dulu, biar gampang buka potnya ya. Nah ini akarnya bisa dilihat sudah sampai tembus ke bawah. Iya, tinggal masukkan seperti ini. Nah gampang sekali ya. Ini kita tanam, pohon udah langsung besar. Ini juga sudah sempat berbunga teman-teman. Ya tingginya udah lebih dari 2 meter ya. Nah dengan cara seperti ini tentunya ya pastinya akan super cepat berbuah ya. Nah sesudah kita tanam seperti ini teman-teman. Ya jadi di sini pohonnya campur-campur ya, karena kita tidak terlalu fokus ke buah sih. Nanti rencananya akan dijadikan pohon indukan untuk tabu lampot. Nah ini ada macam-macam ya. Ini juga sebelumnya banyakan pohon jambu di sini ya. Pohon jambunya sudah kita cangkok. Nah itu udah ada beberapa cangkokan jeruk bali yang masih sisa ya, masih sedikit. Ini kita sekarang juga lagi membuat cangkokan ya. Karena jeruk bali ini kalau dicangkok lumayan laku ya. Ini jambunya kemarin juga kita cangkok, habis dicangkok ya kita ganti dengan tanaman lain ya. Kalau soalnya cangkokan pohon jambu harganya tidak terlalu bagus ya, harganya murah maksudnya. Jadi kita buat cangkokan tanaman yang harganya bagus ya. Ini pohon boni udah kita tanam juga ya. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman tidak perlu susah-susah menggemburkan tanah atau mengasih pupuk dengan cara ribet ya. Cara ini sangat gampang dan tanaman langsung akan tumbuh subur. Ya teman-teman, dengan cara menanam tanaman sebesar ini hasilnya jauh lebih cepat ya. Tingkat hidup hampir 100%. Hasil lebih cepat. Nah bagaimana yang tidak berbuah? Yang tidak berbuah kita bisa cangkok teman-teman. Jadi kita bisa jual cangkokan untuk di tabu lampot. Karena memang di sini daerah dingin, beberapa tanaman yang cocoknya di daerah panas tidak berbuah di sini. Tapi saya ini jadikan bahan tabu lampot. Jadi hasilnya tetap ada. Contohnya seperti jeruk bali ini teman-teman. Kalau kita jual buahnya nggak seberapa ya, tapi kalau kita buat cangkokan yang besar terus dijadikan tabu lampot, harganya cukup bagus dan jualnya gampang sekarang. Teman-teman bisa jual di marketplace Facebook ya. Jadi seperti inilah videonya teman-teman, menanam di tanah gersang dengan cepat hidup, cepat menghasilkan ya. Tentunya hasilnya dari tabu lampot. Kalau buah sih ya, kalau berbuah ya syukur teman-teman. Kalau tidak berbuah teman-teman bisa jadikan indukan tabu lampot seperti ini ya. Nah, jadi ini akan dikomplekkan untuk dijadikan tanaman campur-campur untuk indukan tabu lampot. Karena selama ini indukan tabu lampot kita letaknya di sini tersebar ya, tidak rapi. Kalau sekarang di sini kita kumpulkan. Ya teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih telah menonton.